Hai, perkenalkan nama saya Haryati Nipu, NPM 542200036 dari program studi Biologi Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi otot wajah, mulut, dan pipi. Yang dimana otot wajah, mulut, dan pipi merupakan bagian paling depan yang terdapat di kepala baik pada manusia maupun hewan. Di bagian depan dari kepala yang terdapat pada manusia maupun hewan tidak hanya terdapat wajah, mulut, dan juga pipi, tetapi terdapat hidung, mata, pelipis, alis, dagu, gigi, telinga, serta dahi. Oke, jadi baik. Otot-otot wajah memiliki beberapa bagian tertentu beserta dengan fungsinya, yaitu yang pertama, yang dimana pertama occipito frontalis. Fungsinya untuk menggerakkan kulit kepala serta menciptakan kerut kening di bagian dahi. Dan yang kedua yaitu terdapat temporoparietalis yang berfungsi untuk dapat menggerakkan kulit kepala. Dan yang ketiga terdapat auricularis anterior, yang dimana fungsinya untuk menggerakkan daun telinga yang bergerak ke atas dan ke depan. Yang keempat terdapat auricularis superior, yang berfungsi untuk dapat menggerakkan telinga dan kulit kepala dan kulit dahi. Yang bagian kedelapan terdapat corrugator supercili yang berfungsi untuk menggerakkan kulit dahi, alis mata ke pangkal hidung serta menciptakan kerut vertikal tepat di atas pangkal hidung. Bagian kesembilan terdapat procerus yang berfungsi untuk menggerakkan kuping hidung dan hidung sendiri. Yang ke-10 terdapat yang berfungsi untuk menggerakkan kuping hidung dan hidung sendiri. Kuping hidung dan hidung sendiri. Tetapi terdapat di bagian natalis memiliki dua bagian lagi, yaitu pars alaris berfungsi untuk membuka lebar kuping hidung. Yang kedua terdapat pars transversa yang berfungsi untuk mengecilkan lubang hidung. Yang ke-11 terdapat depressor septinasi yang berfungsi untuk menggerakkan kuping hidung dan hidungnya sendiri. Yang ke-12 terdapat obricularis oris yang berfungsi untuk menutup bibir, menggerakkan kuping hidung, pipi, dan kulit dagu. 13 terdapat buccinator yang berfungsi untuk yang pertama menegangkan bibir dan meningkatkan tekanan intraoral ketika pada saat menutup dan mengunyah. Yang bagian ke-14 terdapat levator labial superior berfungsi untuk menarik bibir ke bagian atas lateral, dan pada bagian ke-15 terdapat depressor labial inferioris yang berfungsi untuk menarik bibir ke bawah lateral dan atas. Pada bagian ke-16 terdapat transversus menti yang berfungsi untuk dapat menggerakkan kulit dagu. Yang ke-17 terdapat mentalis yang berfungsi untuk membentuk lekuk di bagian
ke-18 terdapat depressor anguli oris yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bagian bawah. Ke-19 terdapat risorius yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke bagian samping ke atas dan membentuk lesung pipi. Yang ke-20 terdapat levator anguli oris yang dimana pada bagian ini berfungsi untuk menarik sudut mulut ke arah lateral, ke arah medial, dan ke bagian atas. Yang ke-20 terdapat zygomaticus major yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke arah samping dan ke atas. Yang ke-22 terdapat zygomaticus minor yang berfungsi untuk menggerakkan bibir, kuping, hidung, pipi, kulit dagu, serta memperdalam sulcus nasolabialis. Yang ke-23 terdapat elevator labii superior alaikuinasi yang berfungsi untuk menggerakkan bibir, alenasi, pipi, kulit dagu. Yang ke-24 terdapat platisma atau di bagian leher yang berfungsi untuk menegangkan kulit leher, menciptakan kerut dua di bagian leher. Selanjutnya terdapat bagian mulut yang dimana berfungsi untuk mengunyah dan berbicara. Terdapat beberapa bagian otot, yaitu yang pertama yaitu masseter, merupakan otot yang paling kuat di area pipi kanan dan pipi kiri yang berfungsi untuk mengangkat rahang bawah pada saat mengunyah. Yang kedua, terdapat temporalis yang merupakan otot yang paling besar yang berbentuk setengah lingkaran yang menjangkau dari geraham ke pelipis dan mengeriting di sekitar telinga, yang dimana fungsinya untuk dapat mampu membantu menutup mulut serta menggerakkan rahang ke belakang. Yang ketiga terdapat pterygoideus medial yang merupakan otot yang terletak di bagian belakang molar sehingga di bagian bawah mata dapat menutup rahang, menggerakkan rahang kembali ke tengah dan membantu penonjolan mandibula atau yang sering disebut gerakan rahang ke depan. Yang keempat yaitu pterygoideus lateral yang terletak di antara lateral atas pterygoideus medial yang dimana fungsinya untuk menurunkan rahang dan menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Selain terdapat otot-otot yang dapat berfungsi untuk mengunyah, ada juga otot-otot yang berfungsi sebagai elevator mandibula atau menaikkan, yaitu yang pertama terdapat masseter, yang kedua pterygoideus medialis, dan yang ketiga temporalis. Ketiga otot ini merupakan otot-otot yang berfungsi sebagai depressor mandibula atau menurunkan. Dan otot-otot pengunyahan atau mastikasi dapat bekerja sama untuk mengoklusikan gigi dengan kekuatan sebesar 55 pound pada gigi incivicus dan 200 pound pada gigi molar. Mengunyah atau mastikasi merupakan kerjasama gigi, tulang rahang, otot rahang, dan lidah.